Bencana tanah bergerak di Purwakarta menghancurkan 58 rumah dan memaksa warga mengungsi. Di tengah akses yang terputus dan bantuan yang terlambat, masyarakat bersatu bergotong royong menyelamatkan diri dan membangun kembali kehidupan mereka. Meski lambat, bantuan pemerintah mulai hadir, dan warga tetap bertahan dengan semangat, solidaritas, dan harapan yang tak tergoyahkan. Pada awal Juni 2025, Cigintung, Purwakarta, dikejutkan oleh suara gemuruh dari balik perbukitan. Tanah perlahan bergeser, retakan melebar di antara rumah-rumah, dan dalam hitungan jam, bencana tanah bergerak merobohkan sedikitnya 48 rumah warga. Di tengah malam yang dingin, kepanikan menyelimuti desa. Warga berhamburan menyelamatkan diri. Sebagian hanya sempat membawa pakaian yang melekat di tubuh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Purwakarta langsung menetapkan status siaga darurat. Laporan awal menyebutkan kerusakan menyebar di 3 dusun, mencakup area pertanian, jalan desa, serta merusak jaringan listrik dan air bersih. Namun, hingga 3 hari pasca kejadian, jumlah rumah terdampak terus bertambah menjadi 58 unit, sebagaimana diverifikasi ulang oleh tim investigasi lapangan. Penyebab utama pergerakan tanah diduga karena tingginya curah hujan sejak Mei, struktur tanah labil di daerah perbukitan, serta pembukaan lahan baru yang tidak terkendali. Retakan tanah ditemukan memiliki panjang lebih dari 600 meter dengan lebar bervariasi, merayap dari puncak bukit hingga ke pemukiman. Warga kini hidup dalam tenda darurat menanti kepastian masa depan yang belum jelas. Meski duka menyelimuti, warga menunjukkan ketangguhan luar biasa. Hari-hari pasca bencana diwarnai dengan aktivitas gotong royong. Kaum muda membantu evakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari reruntuhan. Kaum ibu memasak untuk para pengungsi, sementara para relawan dari desa tetangga berdatangan membawa logistik dan peralatan darurat. Dalam sorotan kamera warga yang viral di media sosial, tampak seorang lelaki tua berjalan tertatih membawa televisi rusak dari puing rumahnya. Di belakangnya, 2 anak muda membantu mengangkat kulkas. "Kami tidak bisa menunggu bantuan datang, kami harus bergerak," ujar Dedi, 47 tahun, warga terdampak sambil membersihkan puing-puing. Sementara itu, bantuan dari pemerintah mulai mengalir. BPBD, PMI, dan TNI mendirikan dapur umum serta pos kesehatan. Investigasi lebih dalam mengungkap bahwa fenomena tanah bergerak ini bukan yang pertama kali terjadi di wilayah tersebut. Menurut laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG, daerah Cigintung sudah dikategorikan sebagai kawasan rawan tanah longsor sejak 2019. Bahkan, retakan kecil sudah muncul sejak awal tahun ini, namun tidak ada tindak lanjut dari pihak berwenang. Retakan pertama kami lihat Januari lalu. Kami laporkan ke desa, tapi tidak ada tindakan. Baru setelah rumah-rumah roboh, semua sibuk, ungkap Pak Rukman, 61 tahun, tokoh masyarakat. Dokumen investigasi yang kami peroleh menunjukkan bahwa ada laporan warga ke kecamatan sebanyak 3 kali dalam 4 bulan terakhir, tetapi tidak tercatat dalam sistem SIGAB, Sistem Informasi Gerakan Tanah dan Bencana Daerah. Lemahnya sistem peringatan dini dan minimnya pemantauan geologi menjadi faktor pemicu jatuhnya korban. Meski tidak menelan korban jiwa, kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Ironisnya, mitigasi yang harusnya bisa dilakukan sejak awal justru terhambat oleh birokrasi dan minimnya anggaran. Memasuki hari keempat pasca bencana, bantuan logistik mulai terhambat akibat kondisi medan yang semakin buruk. Tanah yang masih bergerak aktif membuat sejumlah jalan desa retak dan amblas, memutus akses menuju lokasi pengungsian. Kendaraan roda 4 tak bisa masuk, sementara motor pun harus ekstra hati-hati melintasi jalur sempit di tepi jurang yang rawan longsor susulan. Truk bantuan dari BPBD dan Dinsos sempat tertahan lebih dari 8 jam di kawasan Cihuni. Akibatnya distribusi logistik seperti air bersih, selimut, dan obat-obatan terganggu. Petugas lapangan pun kewalahan.
Kami hanya bisa mengandalkan jalur darat sementara jalannya rusak semua. Jalur alternatif masih dibersihkan warga pakai alat manual, ujar Budi, anggota tim reaksi cepat BPBD. Dalam situasi ini, komunitas lokal menjadi penyambung harapan. Kelompok pemuda dari Karang Taruna membentuk tim khusus bernama Pasukan Jalan Kaki. Mereka memikul sendiri bantuan logistik melewati jalan setapak dan perbukitan, bahkan menyeberangi aliran sungai dangkal. Warga lainnya membantu dengan menyediakan gerobak dorong dan tandu kayu seadanya. Kami tidak bisa menunggu alat berat datang. Yang bisa kami andalkan hanya kaki dan niat, kata Imam, ketua Karang Taruna, sambil mengangkat satu karung beras bersama 3 temannya. Aksi mereka direkam warga dan viral di media sosial, memicu gelombang dukungan dan donasi dari berbagai daerah. Sementara itu, relawan medis dari Puskesmas Tegalwaru tetap berjibaku di lapangan. Mereka mendirikan pos kesehatan keliling dan menyisir rumah-rumah terdampak untuk memastikan tak ada korban luka yang terabaikan. Banyak lansia yang tidak bisa mengungsi jauh. Kami harus datang ke mereka, bukan sebaliknya, ujar Dr. Lestari, kepala tim medis lapangan. Bencana ini menunjukkan bahwa solidaritas dan kecepatan reaksi tidak selalu datang dari atas. Di tengah keterbatasan dan akses yang terputus, kekuatan warga menjadi benteng utama menghadapi krisis. Sepekan pasca bencana tanah bergerak di Purwakarta, suasana pengungsian mulai berubah. Bukan lagi hanya tenda-tenda darurat dan wajah cemas, tapi juga muncul suara tawa anak-anak, aroma masakan dari dapur umum, dan derap langkah warga yang mulai membangun ulang kehidupan mereka, meski dari nol. Di lahan lapang yang kini dijadikan zona aman, warga bersama relawan mulai mendirikan hunian sementara dari bahan kayu dan terpal. Bangunan-bangunan sederhana itu bukan sekadar tempat berteduh, tapi simbol kebangkitan. Kami tidak bisa terus menangis. Kami harus mulai lagi, walau pelan-pelan, ujar Bu Sumarni, seorang ibu 3 anak yang rumahnya hancur total. Anak-anak mulai kembali bersekolah di tenda darurat yang difungsikan sebagai ruang kelas. Guru-guru relawan dari organisasi pendidikan datang setiap pagi membawa papan tulis portabel, buku, dan semangat. Mereka butuh pelajaran, tapi lebih dari itu, mereka butuh harapan, kata Ibu Rini. Relawan pendidikan pemerintah daerah kini bergerak lebih konkret. Rencana relokasi permanen diumumkan untuk 43 keluarga yang rumahnya tidak dapat ditempati lagi. Lahan relokasi berada di dataran yang lebih stabil, lengkap dengan rencana infrastruktur dasar. Namun realisasi masih dalam tahap awal. Sebagian warga masih ragu meninggalkan kampung halamannya. Saya lahir di tanah ini, sawah saya juga di sini. Kalau pindah saya hidup dari mana? Keluh Pak Maman, yang kini tidur bersama keluarganya di posko pengungsian. Dilema itu nyata, antara keamanan dan ikatan emosional terhadap tanah kelahiran. Meski demikian, bantuan dari berbagai pihak terus mengalir. Komunitas lokal, LSM, mahasiswa, dan warga desa tetangga turun tangan bukan sekadar memberi, tapi ikut, tinggal dan membantu. Gotong royong tak hanya menjadi semboyan, tapi solusi nyata ketika birokrasi lambat bergerak. Video warga yang bahu-membahu menyelamatkan barang, membangun tenda, dan membagikan makanan menjadi viral. Bukan karena dramatisasi, tetapi karena di tengah retakan tanah, terlihat keutuhan hati. Di sana, terlihat bahwa kemanusiaan tidak pernah benar-benar hancur, bahkan saat tanah pun kehilangan pijakan. Bencana ini bukan hanya tentang rumah yang roboh, tapi tentang bagaimana manusia bisa memilih untuk tidak ikut runtuh. Dari reruntuhan, warga Purwakarta membangun sesuatu yang lebih besar, keberanian, persatuan, dan harapan akan hari esok.